jatuh berguling, karena kan saya pikir kalau orang kendaraan motor jatuh itu harus berguling kan, kurangin efek. Berguling tuh jauh, sampai helm lepas. Helm saya lepas, nggak tahu ini kemana, baru saya nahan pakai badan. Tapi ini aja, punggung aja saya tahan, baru motor lewat, udah sampai lewat ke atas, sampai pertengahan nih, mulai tanjakan ini nih, mulai nanjak dia di sana itu. Terus saya sampai sini nih, ya lumayan lah panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Saat ini aku lagi berada di kawasan segitiga emas di daerah Jakarta, dan di sini adalah tempat strategis tempatnya orang berbisnis. Tapi bukan itu yang bakalan aku bahas. Cuman di tempat ini udah terkenal dengan cerita-cerita mistisnya, banyak versinya, dan tentu saja cerita itu udah menjadi urban legend di sini. Bisa kalian mungkin bisa tahu di mana yang aku maksud, yaitu Terowongan Casablanca. Jadi di Terowongan Casablanca ini dulunya itu tempat pemakaman umum, dan itu bukan hanya satu kawasan, tapi luas, tempat pemakaman umum yang sangat-sangat luas. Dan karena mau dijadikan jalan raya, jadi sebelumnya ini tempat pemakaman umum, tempat aku berdiri pun dulunya juga tempat pemakaman umum. Dan karena mau dijadikan jalan raya, tempat pemakaman umum ini dibongkar lalu dipindahkan oleh pemerintah. Dan ada yang mempercayai bahwa saat pemindahan makam itu tidak keseluruhan bisa dipindahkan, dan ada tersisa satu jasad yang masih utuh kala itu, yang masih ada di sini. Itu ada yang mempercayai cerita begitu. Dan ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa tempat ini angker karena ada suatu peristiwa tragis yang menimpa seorang wanita yang saat itu diperkosa dan dibuang begitu aja jasadnya di sini. Itu ada juga yang mempercayai begitu. Terus ada lagi versi lain yang sering mengganggu pengendara-pengendara di sini yang berseliweran. Jadi tiba-tiba pengendara itu saat lewat ada seperti wujud orang yang menyeberang, dan seringnya orang itu melihatnya sosok wanita berbaju merah, dan ada juga dengan sosok perwujudan nenek-nenek yang tiba-tiba menyeberang. Nah, itu yang masyarakat percayai bahwa itu menjadi penyebab kecelakaan, sering terjadinya kecelakaan di Terowongan Casablanca ini. Dengan banyaknya versi, banyaknya cerita mistis yang masih menduga-duga, kalau versi aku sendiri, tepat di belakang aku ini adalah Terowongan Casablanca, masih terlihat. Dan apa yang aku lihat tadi pertama sampai di tempat ini adalah kabut ataupun asap tebal. Apa itu kabut atau asap tebal yang ada di belakang aku? Tepat di peralihan mau masuk terowongan dan keluar terowongan itu, kalau orang bisa melihat ada kabut asap tebal, itu adalah gerbang untuk masuk dimensi lain. Jadi di tempat ini, percaya nggak percaya, memang ada gerbang antar dimensi, itu ada di sini. Dan memang rame di tengah hiruk pikuknya kendaraan yang masih jam segini masih rame. Cuman
yang ada di sini, makhluknya, sosoknya yang ada di sini itu jauh lebih banyak daripada manusia yang ada di sini. Kayak saat ini aku berdiri di sini, itu di belakang aku itu udah berderet sosok-sosok memang menyerupai manusia, bukan mengganggu, enggak, cuman memang tempat mereka di sini gitu. Jadi memang dahulunya tempat pemakaman umum itu tempat peristirahatan memang, cuman residu-residu energi di zaman dulu saat masih menjadi tempat pemakaman umum itu masih tersisa dan mereka ada di sini. Kebanyakan bentukannya manusia, bahkan aku sendiri pun samar ngebedain, oh ini manusia ini bukan, karena mereka sangat banyak. Dan ada juga di atas itu pun sama, semuanya hitam-hitam, wujudnya manusia. Dan makhluk dimensi lain itu selalu lebih dulu tahu. Ketika aku mau ke sini, mau ke tempat ini, mereka udah lebih dulu tahu bahwa mau ada tamu dalam tanda kutip yang akan ada di sini, yang akan datang ke sini. Dan ini semakin aku membicarakan atau mengakui keberadaan mereka, itu mereka semakin mendekat, semakin merapat, dan kayak energi kita sama, frekuensi kita sama. Jadi semakin mereka dibicarakan, mereka semakin mendekat dan mereka banyak rapat di sini. Nah, kebetulan saat ini aku nggak sendirian, aku bakal ditemenin oleh salah satu narasumber yang kebetulan orang ini pernah mengalami sendiri kecelakaan atau kejadian yang kurang beruntung di terowongan Casablanca. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bagaimana pengalaman orang ini, apa yang dia rasakan, dan nanti kita lebih dalam mengulas apa sih yang terjadi dengan orang ini. Saat ini aku udah bersama dengan narasumber yang kebetulan punya pengalaman di terowongan Casablanca ini. Nah, mungkin bisa perkenalkan, Mas? Saya Aan, ya, kebetulan udah sekitar 15 tahun lah kerja di sini sampai saat ini. Nah, sebelum masuk ke cerita Mas Aat tentang pengalaman di terowongan Casablanca ini, mungkin sebelum kejadian jatuhnya itu, Mas Aat pernah nggak, maksudnya dengar cerita-cerita tentang cerita mistis tentang terowongan Casablanca ini? Kalau dulu ini ada dengar kayak merah kayak gitu-gitu. Cuman katanya memang di daerah sini dia tuh meninggal karena kayak korban lah gitu, perkosaan kayak gitu kan. Cuman sampai sekarang nggak diurus lah mayatnya atau apanya gitu. Terus selebihnya kadang-kadang orang di sini tuh sering ada nenek-nenek nyebrang, kayak gitu-gitu kan. Ada yang sampai parah tuh, kadang-kadang orang jalan air itu sampai turun gitu. Air putih di orang kayak gitu. Banyak versi ya. Nah, saat dengar cerita-cerita yang banyak versi itu tentang angkernya terowongan Casablanca ini, itu Mas Aat sendiri percaya nggak dengan kabar-kabar itu? Ya, sebelum kejadian sih. Percaya. Memang percaya kalau itu ada, bahwa dunia mereka ada, itu percaya. Nah, gaib ada. Nah, kalau pengalaman Mas Aat sendiri mungkin bisa di-share ke teman-teman jurnal, tahun berapa kira-kira dan gimana kejadiannya? Kalau dulu sekitar 2009 lah. Saya 15 tahun, 6 tahun yang lalu. Sekitar 2009. Cuman masih di sekitar Dharma Wanita itu kantor saya kan. Dharma Wanita. Sekitar jam 2 malam pulang. Kita lewatin Mall Ambassador belakangnya tuh, muter gitu. Nah, dari situ mulai tuh mau masuk terowongan, cuman nggak tahu tuh sekitar
udah 6 tahun itu baru tahun itu saya ngerasa takut. Baru itu biasanya nggak pernah takut. Baru itu saya ngerasa takut untuk lewat terowongan. Akhirnya dalam hati niatan, oh saya mau cari barengan nih, gitu kan. Akhirnya keluar dari ambasador, saya ngeliat tuh ada motor berdua, motornya dua motor gitu kan. Tapi satu-satu orangnya. Helm satu hitam, satu putih. Udah, saya ikutin dari jauh tuh. Memang jaraknya masih jauh lah, ada 50 kilo. Cuman saya kebut, saya yakin kebut karena saya ngeliat speedometer 90 km. Cuman nggak dapat orangnya nggak dapat kan. Saya kebut lagi, nggak mungkin lah orang ngobrol, dia sambil ngobrol gitu. Karena kalau orang ngobrol itu kan helm ini ada ke depan pasti kan. Ngobrol gitu, nggak mungkin orang ngobrol kok nggak bisa ke Uber gitu kan. Saya Uber terus. Nah sampailah ke orang masuk mulut terowongan. Nah pas kayak masuk itu biasanya walaupun segelap-gelapnya terowongan remang-remang ya, ini gelap. Saya masuk tuh gelap. Duh, kok gelap gitu ya. Nah nggak lama pas saya ngerasa mau belok gini jatuh tuh, nabrak apa ya, kayak metalik gitu, biru sama hijau gitu, kayak metalik sinar-sinar gitu. Pokoknya kayak metalik. Dan nggak gitu. tahu apa. Nggak tahu, kok nabrak, jedar. Saya kayak jungkir balik, tapi saya ngomong, ya jatuh nih gua gitu. Masih ngomong, saya masih ngomong. Ada, berarti kan saya sadar jatuh kan. Ya jatuh nih gua. Saya jatuh berguling karena kan saya pikir kalau orang kendaraan motor jatuh itu harus berguling kan, ngurangin efek. Berguling tuh jauh sampai helm lepas. Helm saya lepas, nggak tahu ngelinding kemana, baru saya nahan pakai badan. Tapi ini aja, punggung aja saya tahan kosong, baru motor lewat, gitu. Udah sampai lewat ke atas, sampai pertengahan di mulai tanjakan ini nih, mulai nanjak dia di sana itu saya mau sampai sini nih, ya lumayan lah panjang gitu, karena jadi posisi nabraknya itu masih ingat nggak waktu masuk terowongan, nggak lama dari masuk iya, ya? dia masuk terowongan nggak lama, karena kan tapi saya sempat melihat terowongan itu gelap, memang gelap. Jadi masuk logo gelap gitu kan. Masuk kan dia berbelok gini tuh terowongan. Mulai begini, nah itu pas mau begini, nah itu jatuh. Saya nabrak sesuatu pokoknya kayak misalnya kita di gurun tuh kan ada sinar-sinar biru sama hijau itu kayak gitu. Nabraknya dar gitu kan, bunyi kenceng, dar. Udah jatuh saya sini, tapi jatuh memang saya nggak tiduran. Habis saya jatuh ngesret gitu, saya lompat jongkok. Saya pikir saya nabrak orang gitu kan, walaupun gimana pun tetap pikiran saya kan normal nabrak orang nih. Saya turun ke bawah, saya lari ke bawah kan. Ternyata karena biasanya ada gelandangan di sana kan, ternyata nggak ada, sepi gitu. Makanya ngebatin saya dalam hati kan, waduh, saya nabrak apa nih? Cuman karena saya yakin lah ada gaib, saya ngomong lah di tengah-tengah terowongan ini, saya ngomong, ya udahlah kalau memang saya ada salah, kalau ada saya ada nggak pernah permisi lewat sini, karena memang saya nggak pernah klakson, nggak pernah apa saya. Iya, jadi saya percaya tapi nggak pernah klakson. ada kepercayaan sebagian orang kalau masuk ke terowongan Casablanca ini harus klakson 3 kali. Gitu. Permisinya buat mereka, dan Mas Aad nggak pernah Saya melakukan nggak pernah itu. gitu, Ya. tapi akhirnya saya bilang, saya juga ngomong saya nggak pernah klakson. Akhirnya saya bilang kalau memang di sini saya kan awam nih, saya bilang saya nggak bisa lihat. Saya bilang kalau memang di sini mau saya doain, saya bilang ya udah, saya setiap lewat sini saya bacain Al-Fatihah, saya kirimin Al-Fatihah. Sampai sekarang saya lakuin. Cuman yang menariknya itu tadi, ketika saya jatuh, saya jongkok, saya nggak ngeliat motor tuh jauh tuh, lebih jauh dari saya, karena saya lompat dan jongkok bangun. Itu di belakang banyak orang. Kalau sekarang nih nggak kayak gini. Kalau sekarang terowongannya udah bagus nih, ada jembatan. Dan ini jembatan dulu nggak ada. Ini terus membatas ke tengah ini tuh tralis, kayak tralis pagar. Itu banyak orang palanya keluar begini. Terus dia ada yang ngomong Rame, padat. Rame. Tapi bentukannya semuanya manusia. Manusia. Tapi palanya memang ada yang keluar gitu. Ada yang ngomong, saya cuma jelas ngomong, ini ada yang jatuh gitu. Ada susu jatuh gitu. Dan ada satu orang tuh dari sini nih, pagar sini, sekitar pagar sini lari. Pakai baju hitam sama hijau garis-garis. Itu saya lihat dia lari ke sini, ke seberang sini. Karena kan saya jatuh arah pulang kan, arah Jatinegara saya jatuh saya. Itu saya di situ. Ya udahlah. Saya pikir memang orang gitu kan, saya pikir. Padahal jam 2 malam.
malam, saya pikir orang lah. Makanya saya turun ke bawah. Nah pas saya ke atas, saya mulai naik ke atas tuh lari, motor udah ada yang bawa orang gitu, gede-gede badan bawa. Itu bawa motor sama megang helm satu megang helm, satu motor. Dan yang di pagar tadi tuh nggak ada, udah sepi. Itu baru kali itu saya ngalamin sekitar 20 menitan itu Casablanca sepi. Ya. Kalau memang zaman dulunya memang mungkin nggak serame ini ya, tapi memang. udah jadi jalan raya jadi gitu raya. kan. Nah, yang pengen aku tanyain, apa benar waktu arah jalan pulang itu, waktu lewat sebelum jatuh itu nggak ada rasa ngantuk sama sekali? Enggak, karena memang udah biasa pulang jam segitu. Iya, makanya yang kalau Mas Aad cerita gini kan, aku flashback ke dimana kejadian itu benar-benar Mas Aad alamin. Jadi kayaknya bukan karena rasa ngantuk gitu kan, ya, karena nggak ada rasa ngantuk lama sekali gitu. Tapi kalau capek fisik pasti iya, karena habis kerja. Cuman nggak dirasa gitu loh. Nah itu dia mungkin Mas Aad janggal kenapa banyak pertanyaan ya, kenapa kok jatuh tapi nggak luka-luka ya Mas? Ada luka sedikit di dengkul sama sepatu robek itu aja. Udah itu aja. Ada lagi sih. Itu aja jatuh memang itu. Terus yang aneh juga motor saya nggak ada lecetnya. Padahal motor jatuhnya parah kan, ngeserot, nggak ada lecetnya. Terus motor saya starter grass. Motor nggak ada, ya kan kalau saya motor CS1. Motor CS1 kan kopling dan dia ada radiatornya. Biasanya kalau motor gede itu atau jatuh, radiator itu bocor biasanya. Ini nggak ada, normal, nggak ada bocor, benar-benar bersih gitu kan. Nah, dan itu 2 orang itu karena kejadian seminggu sebelum saya jatuh itu ada teman kantor, dia sempat ditodong, jadi nolongin orang jam 1 malam. Di sana lah sebelum belokan terowongan ini, jadi ada orang pura-pura gitu kan, pura-pura rusak motornya. Dia tolong, ditodong lah dia. Nah, saya pikir juga gitu, takutnya saya bilang, saya ditodong nih, warnanya gede-gede, ngeri juga kan. Saya pikir ya udahlah, hilang aja motor. Tapi saya ngetes, saya hidupin motor saya pakai elektrik, grass, bang langsung. Dan si 2 orang ini kemana, merhatiin nggak? Itu yang 2 orang itu, dia ngasih saya, dia bilang seperti dia ngomong, udah Mas, dilupain aja, nggak masalah. Kejadian kayak gini udah sering berulang, Mas nggak usah khawatir. Tapi saya bilang, tapi Pak saya kayak nabrak orang atau apa gitu. Udah nggak usah Mas, biarin aja, cuekin aja, tenang aja, nggak ada apa-apa gitu kan. Dan dia tuh ngasih air aqua segini loh, aqua yang sedang. Dia bilang, saya baru beli minuman di warung sana gitu. Tapi sepikiran saya zaman dulu nih, nggak kayak sekarang gini. Zaman saya nih, ya kan kuburan dan jalan peralihan untuk epicentrum itu belum ada. Itu belum ada jalan. Dan itu masih benar-benar ini masih pinggir-pinggir ini tuh masih tukang jualan bunga. Nah itu benar-benar sepi dan nggak ada yang jualan. Makanya saya dalam hati saya beli air di mana sih? Udah gitu memang masih disegel, masih plastik. Kepikiran saya tuh tapi itu langsung sadar saat dikasih itu langsung sadar. Kepikiran ya beli di mana? Langsung kepikiran nih, nggak mungkin nih kasih minum nih orang warung nggak ada gitu kan. Saya tadi nggak mau buka, akhirnya sama dia, nggak apa-apa Mas, ini air ini untuk lukanya disiram sama nanti diminum itu mudah-mudahan untuk bisa nyegerin badan, katanya gitu, untuk nyehatin badan supaya ngilangin efek-efeknya supaya nggak pegel, katanya begitu, seperti itulah. Kalau saya kan ya cuma janggal aja. Kalau saya tadi nggak mau buka, akhirnya dibukain sama dia, nggak apa-apa Mas, dibantu deh Mas, disiram ininya, luka ini ada luka di sini disiram, udah itu aja. Saya minum sisa segini, cuma saya taruh di pinggiran, nggak saya bawa pulang, gini aja, ya udah. Nah memang tuh pas udah, akhirnya bilang kalau ada klinik Mas berhenti aja dulu, katanya gitu kan. Udah oke deh, akhirnya saya udah Mas pulang aja, udah malam. Nah saya jalan tuh, baru sampai peralihan yang Casablanca ini, jalan baru ini, dia nyebrangnya bukan ke arah sana, dia nyebrangnya ke tengah. Kan kepikiran di sini kan, dua orang itu nyebrangnya ke tengah. Tengah itu kan ada tralis gitu. Dan bodohnya gede-gede, nggak mungkin lah ini orang kemana, masa dia masuk ke terowongan kan, nggak mungkin gitu. Sempet saya nengok ke belakang gini,
sepi, gak ada sama-sama. Wah udah, wah jangan bukan orang nih, gitu kan pikiran saya. Akhirnya pikiran saya yang dipagar juga nggak orang, yang 2 orang itu pun juga orang, pikir saya gitu. Dan yang lebih ini lagi, saya pikir saya udah mati gitu. Karena dari sini sampai Tebet itu saya nggak nemuin mobil. Tumben itu Casablanca sampai Tebet nggak ada kendaraan sama sekali. Tapi kayaknya kalau yang aku rasain habis jatuh itu memang sadar, saat jatuh pun sadar, tapi di pikiran itu kayak rada apa ya, rada ngeblanknya nggak, jadi kayak ngawang-ngawang, tau ngawang-ngawang nggak Mas? Jadi kayak yang iya enggak, terus masih ya, loading, gitu. kalau masih loading kayak gitu, dan itu dalam jangka waktu lama loadingnya itu. Enggak, pokoknya saya ketika jatuh kan ngeslot tuh pakai kudu, kan tadinya guling, helm jatuh, helm lepas. Udah kepikiran saya tuh, wah kalau helm lepas bahaya nih kepala. Akhirnya saya begini, kaki saya angkat begini, jadi saya ngeslot pakai punggung di aspal itu. Oh, biarin deh ya, punggung saya ledes gitu kan, yang penting kepala aman nih. Sampailah saya kesini nih, sinilah nggak jauh nih dari mau keluar sini, nggak jauh dari sini. Begitu, dan saya nggak tiduran, dari ngeslot itu saya langsung lompat begini. Kan berarti saya istilahnya sadar gitu kan, karena saya langsung melakukan adegan kayak gitu kan, lompat, saya benar-benar lompat, bangun, dan saya langsung lari jalan ke tengah, dan itu jalannya nggak linglung, normal aja gitu. Jadi ya kalau dibilang sadar ya sadar gitu, cuman nggak tahu mungkin jadi ngeliat yang aneh-aneh gitu, nggak tahu deh. Iya, karena kalau yang aku lihat mau masuk terowongan Casablanca ini itu ada, kalau orang sensitif melihatnya kayak kabut tebal, kayak asap tebal. Nah itu sebenarnya peralihan atau gerbang antar dimensi. Jadi masuk secara nggak sadar. Kalau banyak orang memang ngalamin, tapi orang-orang yang capek secara fisik kayak yang aku bilang, ngantuk sih enggak, cuman badannya itu capek. Mungkin. Nah orang-orang capek itu akan gampang buat masuk ke frekuensinya mereka gitu. Jadi itu memang ada gerbang gaib di situ, cuman kalau secara sadar fisiknya nggak bermasalah, itu nggak apa-apa, nggak bakalan kenapa-kenapa gitu. Nah kebetulan itu lagi fisiknya capek, dan itu ada memang gerbang, dan aku nggak tahu ini siapa dan dari mana, tapi ada satu sosok cewek, dan itu udah nempel di Mas Aat jauh sebelum jatuh. Ya waktu itu pernah nanya juga, katanya sebenarnya saya itu dari Mall Ambassador udah kayak di apa sih namanya, tempelin lah atau diikutin gitu katanya. Jadi dari Mall Ambassador itu saya udah diikutin kata dia. Jadi bukan kata teman waktu itu kan. Jadi bukan karena di terowongan ini, malah katanya yang di terowongan ini sama yang di perempuan ini berlawanan. Katanya seperti itu. Malah yang di terowongan ini sengaja supaya saya dijatuhin, setidaknya untuk supaya saya sadar atau nyelamatin gitu lah, katanya seperti itu. Karena kalau nggak dijatuhin di situ, saya lebih berbahaya lagi di depannya, katanya begitu. Iya, karena yang aku bilang nggak tahu ini siapa, si perempuan ini itu nempel di punggung Mas Aat, nempel, bener-bener nempel, dan itu udah ngikut sebelum Mas Aat masuk ke terowongan Casablanca ini. Jadi nggak, kalau dibilang itu penyebabnya dari penghuninya sini, itu enggak gitu. Memang ada gerbang di situ, cuman dia bukan penyebab jatuhnya Mas Aat gitu. Jadi si cewek ini itu niatannya nggak baik memang, jadi pengen mencelakai. Aku nggak tahu kenapa dia itu memang iseng. Perempuan wujudnya kayak manusia biasa, cuman dari sorot matanya itu dia bertujuan nggak baik, pengen nyelakain. Nah kalau yang Mas Aat bilang di tengah-tengah jalan ada yang berbaris, itu pun saat ini ada gitu. Jadi mereka bukan manusia, memang berbaris, dan itu yang sebenarnya penghuni asli tempat ini, tanah ini kan dulunya Taman Pemakaman Umum, ya, tanah pemakaman umum TPU. Nah itu mereka masih bersisa di sini, dan saat kita ngomong gini di jalanan serame ini itu tipis jaraknya sama mereka gitu. Jadi memang wujudnya manusia kan yang dilihat. Iya, manusia orang berderet. Makanya gitu. tak pikir manusia gitu. Oh biarin deh, ada banyak orang nih nonton. Tapi memang saya ngomong juga, ya Allah sampai gak enak hati saya ditonton orang gitu.
saya pikir orang gitu kan, enak hati gitu. Cuman Iya. pas saya naik ke atas, loh kok sepi amat, nggak ada sama siapa saya Iya. pikir. Tinggal 2 orang itu aja. Iya. Kalau boleh aku bilang 10 orang sebenarnya lebih karena itu bergerombol, Lebih berderet gitu di tengah. Nah, dan itu masih sampai saat ini mereka ya di tengah jalan ada, di jembatan gini ada, di mana-mana mereka ada. Dan mereka ini penghuni asli. Penghuni asli itu justru kalau menurut aku nggak mencelakai, nggak kayak yang cerita-cerita yang berkembang di masyarakat kalau terowongan ini angker. Ya. Mungkin itu bisa muncul karena bekas TPU, tapi mereka sendiri itu nggak pernah mencelakai, nggak pernah mengganggu, dan wujud-wujud kayak sosok perempuan baju merah dan lain-lain itu tercipta, itu terbentuk dari asumsi masyarakat gitu. Jadi apa yang dipikirkan, diomongkan, itu mereka tahu, mereka menyerap energi manusia, terus mereka menyerupai sesuai apa yang dipikirkan manusia gitu. Jadi yang Mas Aad alamin memang bener ada unsur gaibnya, tapi bukan dari penghuni terowongan Casablanca ini. Jadi si cewek ini yang, tapi memang bener setelah jatuh itu cewek ini lepas gitu. Iya, mungkin gitu ya. Iya, jadi kan kalau boleh dibilang justru dengan adanya jatuhnya ini tuh jadi ada sesuatu yang niatnya mungkin lebih buruk itu Iya. jadi terlepas. Katanya seperti itu. Cuman memang saya belum pernah sih ketemu yang mungkin ketemu yang semerah lah, kalau orang nyebutnya semerah lah. Saya belum pernah ketemu sih. Cuman itu aja. Kita lihat orang, tembok itu lah, atau apa orang itu. Nah itu yang 2 orang bodinya gede itu. Iya. Saya kan sedikit bisa gambar. Heeh. Tapi saya sampai sekarang nggak hafal tuh mukanya 2 orang itu. Padahal sadar ya. Padahal belum sadar ngeliat. lihat mukanya, tapi memang badannya tinggi tegap gede, badannya gede, tinggi tegap. Cuman mukanya sampai sekarang nggak hafal. Saya nggak tahu tuh orang. Kayak yang Mas Aad penasaran itu orang atau bukan? Iya gitu. Dia ke tengah. Dia larinya ke sini, bukan lari sih, maksudnya nyebrangnya ke arah Nyebrangnya sini. jalan biasa aja kan? Jalan biasa. Dengan santainya dia Dengan nyebrang santai ke tengah. aja, nyebrangnya maksudnya nyebrang ke tengah gitu ya. Mhm. Soalnya tengah ini kan teralis. Dulu kan nggak gini kan pendek, sekarang dulu kan teralis tinggi-tinggi. Makanya saya kepikiran pas jalan sampai sana, itu kan teralis, orang kok ke tengah kemana? Nah itu tadi yang maksud aku loading, Mas Aad loading. Jadi Iya. sadar, tapi apa yang terjadi itu setelahnya baru sadar gitu loh. Loh Iya. ini kan nggak ada warung kayak yang Ya, itu kayak tadi, gitu. terus ini kan teralis, kemana itu orang kan gitu kan. Oh. Cuman si dua orang ini memang bentukannya orang, tapi mereka bukan orang. Jadi mereka bagian dari penghuni asli sini. Kasih air memang niatannya buat membersihkan semuanya, karena kayak yang mungkin Mas Aad pernah dengar, si cewek yang nempel banget di punggung Mas Aad itu benar-benar niatannya pengen bikin celaka gitu loh. Dan dengan adanya basuhan air yang diminum itu ngebersihin gitu, dan si cewek ini tiba-tiba aja hilang gitu. Ha-ha. Dan beruntungnya, kalau aku bilang beruntung, karena bisa mungkin hal yang lebih buruk bisa kejadian kalau si cewek ini terus-terus nempel gitu. Dan memang penghuninya yang di sini tuh yang rame-rame itu tadi, yang di tengah Ya, itu memang mereka bentukannya memang manusia gitu. Dan kalau Mas Aad ini kan aku lihat ada faktor turunan yang itu masih garis tapi udah jauh, bukan dari orang tua ataupun kakek, jadi jauh. Ada satu turunan yang fungsinya dia menjaga Mas Aad. Sosoknya laki-laki, kastanya kasta tinggi, jadi vibrasi tinggi, bukan vibrasi rendah. Vibrasi rendah tuh kayak yang perempuan yang orang biasa lihat, kunti, pocong dan lain sebagainya. Nah, penjaganya Mas Aad itu dia punya vibrasi yang cukup dihormati sama makhluk-makhluk kasat mata lainnya gitu. Jadi kalau ada makhluk yang ecek-ecek, yang vibrasi rendah kayak yang cewek itu tadi, kayak yang bisa ngejauh gitu. Jadi segan ada sosok itu. Nah, tapi sayangnya sosok ini tuh terlalu lama dicuekin sama Mas Aad gitu. Jadi niat aku ngejaga ini anak gitu, tapi Mas Aad ini nggak menyadari adanya dia. Cuman percaya dengan adanya dunia mereka, cuman nggak menyadari keberadaannya, dicuekin.
dan sesuatu hal yang positif itu nanti kalau apa ya, banyak yang hitam datang, misalkan Mas Aat nanya ke si A, si B, si C, yang Mas Aat nggak tahu kalau si orang-orang ini tuh energinya gelap, energinya kurang bagus. Nah, energi itu yang bikin bertolak belakang sama yang niatnya mau ngejagain Mas Aat, dan dengan perlahan si sosok ini yang niatnya baik itu akan menjauh gitu. Jadi detik ini aku ngelihatnya sosok itu udah nggak ada gitu. Jadi udah kayak ada rasa kecewa, nggak dianggap, terus kayak iya, jadi dia sebenarnya beberapa kejadian janggal itu dia yang melindungi gitu, dia yang menghalau bahaya-bahaya yang terjadi di Mas Aat gitu, bukan buat diyakini kalau selama ini Mas Aat selamat dari ABC karena dia ya, tapi memang yang aku lihat demikian gitu. Jadi si yang menjaga Mas Aat ini udah pelan-pelan kayak mundur, kayak menjauh gitu. Cuman dari pengalaman ini mungkin ada hikmahnya yang bisa Mas Aat ambil. Oh, ternyata setelah jatuh itu apa? Ya ini kayak tadi lah, akhirnya setiap lewat sini ya namanya ada penghuni ya Al-Fatihah lah atau apa. Cuman kalau masalah gaib memang dari dulu ya saya nggak tahu lah ya, gitu mungkin karena udah bilang senang ya senang, bilang Ya, pengen ada tahu ketertarikannya tinggi gitu. Saya sampai pernah ya macam-macam lah, belajar sendiri atau nanya sama orang sering. Iya. Sampai Jadi sekarang. iya, memang benar Mas. Jadi mereka ini walaupun masih ada di sini, yang mereka butuhkan memang cuma doa. Jadi bukan untuk ditakuti, bukan untuk dikambing hitamkan. Kalau kecelakaan memang sering terjadi di sini, tapi itu bukan dari mereka gitu. Dan lagi-lagi kan kalau banyak orang nggak percaya, nah mereka ini kayak cuman ngebuktiin bahwa ini loh kita ini ada gitu, dan kita dekat dengan dunianya manusia, cuman gitu aja. Cuman memang benar tadi Mas Aat, jadi setiap melintas di sini bacakan doa untuk mereka. Kirim Al-Fatihah aja lah. Karena memang udah mungkin pas saya jatuh itu janji saya gitu ya. Jadi saya kalau setiap saya lewat sini pulang sama pergi, saya Al-Fatihahin lah, paling sedikit kayak gitu. Iya. Tapi sampai sekarang masih saya lakuin. Iya. Soalnya saya nganggapnya ya nggak tahu, apalagi pas saya tahu kejadian katanya bukan di sini ya kejadiannya, dijatuhin karena memang mungkin bertolak belakang sama yang ikut sama saya gitu ya. Makanya saya pikir, wong tambah nggak ada salahnya nih saya tambahin, karena saya bikin doa lah gitu. Iya. Walaupun saya nggak kenal gitu. Iya, jadi itu mah nyampe aja. jadi kejawab ya, ternyata kejadian janggal itu ada maksud positifnya di balik itu gitu, dan ternyata bukan aku orang pertama yang pernah ngomongin ke Mas Aat bahwa begini ya kan. Nah, itu tadi pengalaman Mas Aat itu bisa diambil positifnya buat kalian sahabat jurnal Intan Indigo, bahwa dimanapun tempat yang dipercayain banyak penghuninya ataupun angker, baik terowongan Casablanca ini maupun yang lainnya, itu sebaiknya dilihat dari berbagai sisi. Jadi nggak gampang buat mempercayai, karena semakin dipercayai itu mereka akan semakin eksistensinya semakin ada gitu. Dan memang jin dan manusia itu nggak bisa saling mencelakai, itu nggak bisa. Dan terima kasih buat sahabat jurnal Intan Indigo, terima kasih Mas Aat udah berbagi cerita, terima kasih atas komen-komen positif kalian, karena kata-kata positif itu berasal dari hati dan pikiran yang positif, dan sesuatu yang positif itu akan menjadi magnet positif untuk diri kita sendiri. Jangan lupa ikutin terus jurnal Intan Indigo, jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.